Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang imam masjid di Kabupaten Goa ditangkap polisi karena mencuri ponsel dan laptop milik imam masjid lain saat sedang salat. Buronan pencuri motor di Bali ditangkap di Makassar. Dua jemaah calon haji berusia 23 dan 24 tahun menjadi jemaah haji termuda di Kabupaten Luwu. Kita awali berita hari ini. Seorang imam masjid di Kabupaten Goa ditangkap polisi setelah mencuri ponsel dan laptop milik imam masjid lain yang tengah memimpin salat. Pelaku diduga telah 3 kali melakukan pencurian di dalam masjid. Menutup wajah dengan masker dan masuk menggunakan jas hujan, pria ini masuk dalam masjid untuk mencuri tas milik imam masjid yang sedang salat di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dalam waktu singkat, pelaku mengambil tas berisi 1 unit laptop dan sebuah telepon genggam. Tim Jatanras Polres Goa langsung melakukan penyelidikan berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut. Pelaku berinisial SU pun ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata juga merupakan seorang imam masjid di kecamatan yang sama. Untuk mencari barang bukti, polisi melakukan penggeledahan di kamar pelaku dan menemukan barang bukti berupa laptop dan ponsel milik korban. Aksi pencurian di dalam masjid ini diduga telah dilakukan 3 kali. Sementara hasil kejahatan digunakan untuk membayar biaya kuliah. Pelaku melihat tas yang berisikan 2 unit laptop dan 1 buah HP. Sehingga pelaku mengambil barang tersebut dan membawa keluar dari halaman masjid. Itu pencurian dilakukan di dalam masjid, Pak? Di dalam masjid. Dalam masjid. Modusnya sendiri, Jadi modusnya dia kebutuhan sehari-hari. Dan bukan imam masjid tetap di TKP itu. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Goa dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang buronan Polda Bali ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Pria tersebut ditangkap usai diketahui mencuri motor milik pimpinannya sendiri karena terlilit utang akibat kecanduan judi online. Pria bernama David Agung Saputra ditangkap oleh tim Resmo Polda Sulsel di sebuah hotel di kawasan Pantai Losari, Kota Makassar pada Senin sore. Pelaku ditangkap setelah buron selama hampir 1 bulan usai mencuri sepeda motor milik atasannya di Kota Denpasar, Bali. Saat digerebek, pelaku tengah berada di dalam kamar dan tidak dapat mengelak setelah diinterogasi terkait motor milik pimpinan cateringnya yang dicuri. Hasil pemeriksaan, David mengambil motor milik perusahaannya pada bulan April lalu, kemudian digadaikan kepada seorang dengan harga 6 juta rupiah. Pelaku nekat melakukan aksi hal tersebut karena terlilit hutang akibat kecanduan bermain judi online. Dia mengambil motor di salah satu perusahaan catering yang mana pelaku tersebut dia salah seorang manajer di perusahaan itu. Nah, dia mengambil motor itu, sebelumnya dia mengambil kunci motor di salah satu ruangan di ruangan yang pemilik perusahaan. Setelah itu dia membawa motor dan mengendarai itu motor. Pelaku kini telah diamankan di Resmo Polda Sulsel. Polisi juga telah berkoordinasi antar penyidik Polda untuk memindahkan pelaku ke Polda Bali. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kecelakaan antara sepeda motor dan mobil terjadi di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep. Pengendara motor tewas karena luka yang cukup parah.
Pengendara motor bernama Firman tewas usai motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil pickup di perempatan jalur Trans Sulawesi di Kecamatan Lebakang, Kabupaten Pangkep. Warga setempat yang melihat korban langsung berupaya mengevakuasi menggunakan mobil ambulan untuk menuju puskesmas terdekat. Meski sempat mendapat penanganan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Meski mobil penabrak sempat melarikan diri, polisi akhirnya menemukan mobil pickup bernomor polisi DD 8987 SP di sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Mobil itu langsung dibawa ke Polres Pangkep sebagai barang bukti. Sementara identitas pengemudi telah dikantongi polisi dan kini tengah dalam pengejaran. Untuk laporan awal memang tabrak lari, terus kami mendapat informasi dari warga bahwa mobil yang diduga yang kecelakaan yang di traffic light belakang itu berada di kampung desa Barabatu. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Pangkep. Motor korban juga telah berada di Polres Pangkep sebagai barang bukti. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang lansia di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara ditemukan tewas di dalam rumahnya. Jasad korban pertama kali diketahui setelah warga mencium bau menyengat dari arah rumah korban. Lansia yang diketahui bernama Abdul Razak yang berusia 80 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Poros menuju Terminal Bongki, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Peristiwa ini pun langsung menjadi perhatian warga. Penemuan ini berawal dari warga yang mencium bau tak sedap di sekitar lokasi. Setelah ditelusuri, bau menyengat itu berasal dari rumah milik korban Abdul Razak, lansia yang tinggal seorang diri. Usai melakukan identifikasi, tim Inafis langsung membawa jasad korban ke rumah sakit. Hingga kini pihak kepolisian belum menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Mencupil ke pintu, ternyata korban didapati di depan kamar mandi, antara kamar mandi dan dapur. Jadi bagian tubuhnya separuh di kamar mandi, bagian kepala separuhnya di dapur, dalam kondisi terlentang dan sudah. Rumah korban kini telah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.